Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pagi ini kita sudah memasuki bulan Ramadan dan ini adalah puasa pertama kita. Saya ucapkan selamat berpuasa. Tidak ada kata malas-malasan. Ini adalah perkuliahan terakhir sebelum UTS, ya. Jadi ini adalah pertemuan ketujuh dan sesuai dengan surat edaran rektor Universitas Islam Madura bahwa direncanakan perkuliahan akan masuk lagi di bulan Juni, ya. Di bulan Juni, kita berharap semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan perkuliahan tatap muka secara langsung. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan ASEC tetap. Sesuai silabus, kita sudah memasuki materi ini untuk pertemuan ketujuh. Saya ingin mengingatkan saja kepada saudara bahwa tugas saudara adalah melakukan resume atas materi sesuai dengan silabus. Jadi nanti jika kita misalkan bulan Juni insya Allah bertemu, maka resume sudah memasuki bab penjelasan ketujuh, ya. Pertemuan ketujuh, yaitu tentang pemeriksaan ASEC tetap. Buku yang saya gunakan tetap menggunakan buku Sukrisno Agus. Baik, ASEC tetap sebenarnya tidak asing buat saudara, karena saudara sudah dari semester 1 sampai semester 6 itu mendengar istilah itu. Sebenarnya saya hanya flashback saja sebagian, ya, untuk mengingat kembali bahwa ASEC tetap itu digunakan untuk operasi, tidak diperjualbelikan, dan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Itu ASEC tetap. Nah, kemudian ada beberapa kriteria ASEC tetap menurut SAK etap, yaitu untuk kegiatan produksi, tidak diperjualbelikan, nilainya cukup material. Sehingga nanti pengakuan ASEC tetap fokus pada yang D, itu bukan hanya manfaatnya lebih dari 1 tahun, tapi nilainya cukup material. Cukup material itu memang diukur secara handal menurut entitas, ya, menurut perusahaan. Jadi kalau misalkan step plus yang lebih dari 1 tahun tapi nilainya tidak material, itu tidak diakui sebagai ASEC tetap. Kemudian ASEC tetap ada berwujud, tidak berwujud. Kalau yang berwujud seperti yang saudara sudah ketahui, kendaraan, tanah, bangunan, itu merupakan bagian dari ASEC tetap yang berwujud. Kemudian yang tidak berwujud macam-macam, hak cipta, paten, copyright, franchise, dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tujuan pemeriksaan atas ASEC tetap, terutama untuk ASEC tetap yang jenisnya berbeda. Misalkan ASEC tetap yang berwujud dengan yang tidak berwujud. Nah, sebenarnya audit objektif ASEC tetap itu yang pertama itu hampir semua akun sama, yaitu memastikan keandalan internal control ASEC tetap. Kita memastikan keandalan itu menggunakan internal control questionnaire. Jadi contohnya misalnya pengadaan barang, ya, pengadaan ASEC tetap itu apakah ada prosedurnya, ya. Apakah prosedurnya misalkan kalau misalkan pengadaan di bawah 500 juta atau 1 miliar itu melakukan mekanisme pengadaan atau lelang. Kemudian di bawah itu menggunakan pengadaan secara langsung. Kemudian apakah dipisah, ya, yang melakukan pengadaan, yang belanja, yang mengeluarkan duit, yang melakukan pembukuan, itu apakah sudah dicatat juga. Itu adalah bagian dari internal kontrol atas ASEC tetap. Kemudian ASEC tetap dipastikan apakah benar-benar ada. Contohnya misalkan tanah itu apakah benar-benar ada. Kemudian eksistensi legalitasnya apakah sudah sesuai dengan pemilik perusahaan. Kemudian misalkan lagi bangunan, kalau misalkan bangunan itu milik sendiri, ada legalitasnya juga. Kalau misalkan sewa, berarti tidak boleh diakui sebagai milik sendiri, atau tidak diakui sebagai ASEC tetap, tapi diakui sebagai aset lancar. Kemudian penambahan aset dalam tahun berjalan diotorisasi oleh pejabat. Nah, umumnya penambahan aset tetap itu akan melalui otorisasi, ya. Otorisasi misalkan otorisasinya melalui manajer keuangan. Setiap penambahan aset.
Nah, kalau misalkan kenapa otorisasi itu penting untuk memastikan bahwa karena nilai aset itu material, untuk memastikan bahwa penambahan mutasi aset itu sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan kebutuhan. Bukan hanya mutasi sebenarnya, pengurangan aset tetap juga akan mempengaruhi dan membutuhkan otorisasi dari pimpinan atau pejabat yang berwenang. Misalkan penghapusan kendaraan dengan cara dimusnahkan atau dijual. Kemudian penyusutan. Nah, ini kadang yang kadang keliru mencatat. Kemudian untuk penyusutan ini sebenarnya perusahaan sudah melakukan pencatatan sesuai dengan umumnya sudah melakukan pencatatan sesuai dengan standar. Namun kadang yang jadi temuan dalam pemeriksaan itu pembebanannya kadang tidak sesuai. Jadi misalkan beli bulan 6 dianggap 1 tahun, kemudian dibeli bulan 11 dianggap 3 bulan. Nah, itu harus presisi auditor mengamati penghitungan itu. Kemudian penyajiannya tentunya harus sesuai dengan standar. Misalkan harga perolehannya, kemudian penyusutannya, kemudian nilai bukunya, kemudian bagaimana kalau dihapus, kalau dijual itu sesuai dengan standar. Tentunya poin 1 sampai 5 ini mudah, apalagi aset tetap ya, mudah untuk melakukan cross check ya atas kondisi aset tetap. Kemudian sebenarnya untuk audit objektif itu banyak ya di buku Sukrisno Agus. Tinggal saudara baca sendiri, pahami sendiri, tambah wawasan pengetahuan saudara tentang audit objektif aset tetap dengan membaca ya. Saya hanya ingin saya menjelaskan ini hanya sebagian saja. Sepenuhnya saudara bisa baca sendiri, tambah pengetahuan saudara sendiri. Kemudian waktu pengauditan waktu pengauditan itu yang dibutuhkan atas periksaan lebih sedikit dibandingkan waktu untuk melakukan audit piutang atau persediaan. Sederhananya adalah nilai aset tetap itu umumnya itu mendominasi nilai aset. Jadi kalau saudara bandingkan aset lancar yang macam-macam, ada piutang persediaan, kemudian aset tetap itu nilainya relatif besar. Kemudian transaksinya, intensitas transaksi lebih sedikit. Ya. Jadi kenapa tadi di awal kita perlu otorisasi? Karena penambahan itu membutuhkan nilai material yang besar, kemudian dianalisis manfaatnya penambahan itu. Misalkan mobil ya. Mobil di kantor misalkan udah 10, kemudian mau mengadakan lagi, udah untuk apa? Oh, ternyata ada penambahan kantor regional baru, butuh operasional. Oh ya, boleh lah. Tapi kalau ada alasan yang jelas, alasan yang dibutuhkan untuk melakukan pengadaan aset tetap mobil, maka itu bisa dibantah itu, bisa digagalkan atau bisa di cancel pengadaannya, sehingga perlu ada otorisasi atas pengadaan aset tetap itu. Mutasi aset tetap lebih sedikit dibandingkan mutasi piutang persediaan. Nah iya, karena hutang piutang itu berdasarkan transaksi jual beli. Kalau ini memang hanya untuk pengadaan aset tetap. Silahkan saudara kalau ada pertanyaan, ingin diskusi, bisa tulis di kolom komentar Edmudo atau YouTube. Saya akan upload di YouTube, saya akan share kepada saudara. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat berpuasa, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.